Roy Suryo mengaku diancam atau diintimidasi oleh seorang pejabat. Pengakuan ini disampaikan Roy Suryo di dalam podcastnya bersama Abraham Sama Sepia. Bila keluarganya ingin selamat, maka hentikanlah provokasi masalah ijazah palsu. Dan inilah pernyataan daripada Roy Suryo. Kalimatnya itu dimulai dengan salam, salaku sahabat, bla 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 bla. Tapi tahu-tahu mengatakan sudahlah gitu. Artinya Mas Roy itu mohon maaf. Loh, apa ini kok? Apa hak dia gitu? Nyuruh-nyuruh saya mohon maaf. Itu saya malah jadi agak istilahnya menyala gitu. Ya, gitu. Menyala abangku. Iya, terus dia menyatakan soal ijazah Jokowi. Oke. Itu udah panjang banget itu. Intinya apa itu, Bang? Intinya dia menyatakan bahwa Pak Iman itu pernah melihat ijazah Jokowi. Jadi Pak Iman mau menjelaskan kepada Mas Roy Suryo dan meyakinkan ijazah itu benar dan saya nggak usah keberatan. Gitu. Kemudian dia juga mengatakan sebenarnya Jokowi itu tidak mau mengkriminalisasi. Apa ini kok tiba-tiba kok bilang kemudian? Tapi dia sudah sangat merasa terhina. Gitu. Jadi dia melakukan hak hukumnya. Saya menjadikan apalagi ini yang paling menarik, Bang Slamet. Kemudian dia tulis sudahi saja itu dan kemudian dia bilang supaya keluarga Mas Roy aman dan damai. Ini nggak bener ini gitu. Oke. Jadi karena itu saya terus berpikir-pikir, biasanya loh ya, teman-teman tuh tahu semua. Saya kalau tidak menjawab dengan kata-kata, biasanya saya langsung stiker gitu aja. Oke. Itu pun saya merasa nggak perlu ngasih stiker. Gitu. Ngapain sih gitu orang ini gitu. Saya langsung terus terang waktu itu malah kok bisa begini ya. Nah dari situlah baru saya kemudian melakukan mencari tahu siapa sih Prof. Pak Iman ini. Dari situ saya akhirnya tahu kalau dia tuh salah satu relawan Jokowi. Ya, dia sebagai ketua sedulur Jokowi. Tapi ya jangan salahkan kita. Kalau saya menemukan langkahnya dia gitu ya. Ketika sekian lama dari orang yang katanya pertama kali masuk Jakarta, mohon maaf loh ini kata media ya, kata di Kumparan dan kata di bisnis itu masuknya sebagai tukang sapu. Ya dia dari tukang sapu, kemudian ya dari UB lah gitu di sebuah persekutuan doa. Kemudian setelah itu dia masuk STM. Kemudian nah ini yang menarik. Dia kemudian memiliki usaha, tapi nggak disebut usahanya apa, gitu ya. Nah, kemudian dia menempuh pendidikan sampai akhirnya bisa S1, S2, S3, doktor, akhirnya profesor. Berarti hebat ya, karena dia memulai dari bawah ya? Iya, sampai ke dapat profesor terus, ya. Tapi ya menariknya karena ditulis di artikel itu ya yang ada di Kumparan di bisnis itu, karena dia relawan ya dia jadi komisaris. Komisaris di mana, Mas? Oke, berarti komisaris ya? Komisaris, clear betul. Di zamannya Pak Jokowi jadi presiden. Iya, zaman Jokowi jadi presiden. Nah, Roy Suryo juga menuduh ada mantan Wamendes yang memiliki usaha di Pasar Pramuka terlibat di dalam kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dan Roy Suryo mengaku mendapatkan informasi itu. Dan inilah pernyataan Roy Suryo. Itu dia mengaku sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen ya atau pemerhati intelijen Pak Sri Raharja bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002 karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Pak Iman Raharja. Ya itulah tadi pernyataan Roy Suryo yang menuduh Bapak Pak Iman, mantan Wakil Menteri Pemdes ya, terlibat dalam kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Roy Suryo juga menanggapi mengenai penyakit kulit yang dialami oleh Pak Joko Widodo. Ya, dia mengatakan atau menyarankan Pak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya daripada stres. Demikian judul beritanya. Dan coba kita saksikan beritanya. Penyakit Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut disoroti pengamat politik Roy Suryo. Secara belak-belakan, Roy Suryo tidak percaya begitu
begitu saja soal penyakit Jokowi hanya alergi kulit biasa. Roy Suryo menyampaikan kecurigaan lain terkait penyakit yang diderita Jokowi. Dia curiga Jokowi stres. Kubu Jokowi menyebut bahwa penyakit yang dialami hanya alergi kulit biasa, ditambah ada peradangan sehingga mempengaruhi kondisi dan warna kulitnya. Namun Roy Suryo dari kubu penuding ijazah Jokowi palsu tidak langsung percaya. Roy Suryo mengaku kenal dengan mantan dokter kepresidenan. Dia sempat menanyakan kondisi penyakit yang diderita Jokowi hingga membuat warna kulitnya berubah. Roy Suryo tetap menyindir Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Meski begitu, dia tetap mendoakan agar Jokowi bisa segera sembuh dari penyakitnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Ya, itulah tadi berita mengenai Roy Suryo yang menyarankan kepada Pak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah daripada stres kena penyakit. Demikian berita mengenai Roy Suryo. Lalu bagaimana pendapat daripada Pak Paiman, mantan Wamendes Wakil Menteri Desa kita dengarkan wawancara Pandawa TV. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Baik kabarnya. Bagaimana menurut Prof tentang ijazah Jokowi yang semakin liar? Ya, saya kira masyarakat perlu cerdas di dalam menanggapi berita tentang isu ijazah palsu Jokowi. Kalau kita berbicara tentang palsu, berarti ada aslinya. Nah, ibaratnya begini, bahwa ada yaitu minyak goreng Bimoli yang palsu. Nah, berarti ada minyak goreng Bimoli yang asli. Nah, ini ada bandingannya. Nah, terkait dengan ijazah Jokowi, ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya. Orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah, ini enggak. Jadi ini hanya lontaran yang memang tidak ada buktinya. Nah, tapi herannya isu ini semakin liar karena masyarakat juga menelan mentah-mentah saja, tidak berpikir logika yang benar. Nah, misalkan bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan bahwa UGM mengakui Jokowi adalah pernah mahasiswa sana. Jokowi pernah sekolah atau kuliah di UGM. Jokowi pernah lulus, dokumen ijazahnya ada, skripsinya ada, ya. Teman-teman angkatannya ada, wisudanya ada. Kemudian juga ditambah Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan ijazah Jokowi asli setelah di lab. Nah, ini sebenarnya sudah clear, tidak ada isu lagi. Tapi karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu. Udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Institusi Polri yang punya kewenangan untuk membuktikan melalui lab mengatakan asli. Nah, terus bagaimana? Kok rakyat kok bisa seperti ini? Nah, inilah yang menimbulkan semakin liar, ya, karena ya orang percaya gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ijazah ini sebuah ya orang ya, karena mungkin dilontarkan oleh orang yang tidak suka. Secara logika berpikir kan kemarin ya bahwa Roy Suryo CS menuduh UGM berbohong bahwa Jokowi tidak kuliah tetapi ada ijazahnya, ya kan? Ya, itulah tadi pernyataan Bapak dari Paiman Profesor Paiman, mantan Wamendes Dia mengatakan masyarakat sudah kadung dicekoki dengan Roy Suryo mengenai ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Paiman mengatakan jangan percaya begitu ya, karena institusi Polri juga sudah mengatakan dan menyelidiki itu asli. UGM juga mengakui mengeluarkan ijazah. Jadi tidak perlulah dipercaya omongan Roy Suryo, omongan orang sakit hati karena kalah mendukung calon presiden 2024 kemarin.